Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa kembali dengan saya dalam Renungan Harian GBI PPL. Hari ini saya berharap dan saya percaya saudara sekalian ada dalam keadaan baik-baik saja, karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang setia kepada kita. Amin saudaraku. Hari ini saya akan membawakan satu topik renungan tentang membangun kepercayaan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam satu kelas mahasiswa, dosen, seorang profesor berdiskusi dengan mahasiswanya tentang keberadaan Allah. Menurut dosen yang saya katakan ateis ini, Tuhan itu tidak ada. Lalu terjadi diskusi yang sangat ramai, seperti debat kusir begitu, dan akhirnya sang profesor mengeluarkan jurus pamungkasnya. Lalu dia memberikan pertanyaan, kalau kalian percaya Tuhan itu ada, adakah di antara kalian yang pernah melihat Tuhan? Mahasiswa semuanya terdiam. Pertanyaan kedua, adakah yang pernah mendengar suara Tuhan? Nah, kembali seluruh mahasiswa itu terdiam, dan pertanyaan terakhir, adakah yang pernah bersentuhan dengan Tuhan? Tidak ada yang menjawab. Dosen atau profesor itu kesenangan. Artinya dia bilang, kesimpulannya Tuhan itu tidak ada. Dia tertawa sendiri. Kemudian tiba-tiba ada seorang mahasiswa dari belakang bangku menyeletuk. Mahasiswa itu berkata atau bertanya, adakah yang pernah melihat otak Pak dosen? Semua terdiam, saudaraku. Adakah yang pernah mendengar otak Pak dosen bersuara? Tidak ada yang menjawab juga. Dan ketiga, dia bertanya, adakah yang pernah menyentuh atau meraba otak Pak dosen? Tidak ada yang menjawab juga. Lalu dia bilang, kesimpulannya profesor atau dosen tidak punya otak. Nah, saudaraku, sebagai orang percaya, kita harus membangun kepercayaan kita yang sudah kita miliki kepada Tuhan, tidak hanya sebatas percaya, tetapi dari waktu ke waktu kepercayaan kita harus meningkat, harus berkembang, harus terus naik level. Nah, di dalam keadaan ekonomi yang semakin sulit hari-hari ini, ekonomi sulit, sosial sulit, banyak orang di PHK, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang susah untuk berusaha, juga di dalam kesulitan kesehatan. Pokoknya semua keadaan dunia ini semakin sulit, hidup kita semakin sulit. Di balik itu justru kepercayaan kita harus semakin kuat kepada Tuhan, harus semakin teguh kepada Tuhan. Nah, di dalam Alkitab, saudaraku, ada 343 referensi ayat yang mengandung kata percaya. Di dalam 343 ayat itu tertulis sebanyak 369 kata percaya. Bukan sekedar, belum termasuk percayalah, kepercayaan dan sebagainya, baru kata percayanya saja. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan itu sangat penting. Firman Tuhan itu menyatakan bahwa percaya itu sangat penting, harus kita miliki, harus kita kembangkan semakin teguh, harus kita naikkan levelnya kepada Tuhan. Untuk itu, dalam renungan hari ini saya mau membagikan kepada saudaraku sekalian bagaimana kita meningkat dari level yang satu ke level yang lain. Untuk itu izinkan saya bagikan 3 kata percaya sesuai dengan kata aslinya yang kita bisa pelajari, kita bisa renungkan. Yang pertama, Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kata percaya di dalam ayat ini, bahasa aslinya ditulis dengan pisteo. Apa itu pisteo? Pisteo itu mempercayai suatu fakta atau suatu kebenaran. Nah, apa artinya? Kalau ketika kita pisteo bahwa Tuhan Yesus ada, dia ada sebagai satu kebenaran. Kalau kita pisteo, Yesus itu Tuhan yang sanggup menolong kita, sanggup menyelamatkan kita, itu artinya satu kebenaran yang kita percayai bahwa dia bisa melakukan keselamatan bagi kita. Yesus adalah
penolong, Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya kita percaya pisteo, kebenaran itu. Nah, saudaraku, dalam situasi yang semakin sulit seperti tadi saya katakan, Yesus yang kita percayai harus kita percayai sebagai Tuhan yang sanggup menolong. Dia Tuhan yang penuh kuasa, Maha Kuasa. Dia dapat diandalkan, Dia dapat menyelamatkan kita, hidup kita di dalam kekekalan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus meningkat. Kata percaya yang kedua yang saya mau bagikan, saya ambil dari Matius 21 ayat 21 yang mengatakan begini. Yesus menjawab kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Nah, kata percaya atau kata percaya di dalam ayat ini, bahasa aslinya ditulis dengan pistis. Apa itu pistis? Webster Dictionary mengatakan begini, saya terjemahkan saja kepada saudara. Pistis ini suatu kepercayaan yang kuat atau suatu kepercayaan yang teguh atas kuasa supranatural Allah yang mengendalikan seluruh kehidupan manusia. Saya ulangi, sebuah kepercayaan yang kuat akan kuasa supranatural Allah yang mengendalikan seluruh hidup manusia. Nah, artinya ketika kita pistis kepada Tuhan, kita tidak hanya sekedar percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu dapat diandalkan, Tuhan itu dapat menyelamatkan, tapi kita meningkat kepercayaan kita kepada sebuah fakta bahwa Tuhan itu sanggup melakukan mukjizat, sanggup melakukan segala hal yang mustahil bagi manusia, sanggup melakukan hal-hal yang besar di luar kemampuan manusia untuk melakukannya. Nah, artinya ketika kita pistis kepada Tuhan, kita tidak sekedar percaya Tuhan itu ada, tapi Dia bisa melakukan mukjizat bagi kita, menolong kita melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Jadi ada sebuah peningkatan dari sekedar percaya Tuhan itu ada, tapi percaya juga bahwa Dia sanggup melakukan hal-hal yang besar. Itu yang kedua, saudaraku. Dan yang ketiga yang boleh saya bagikan hari ini adalah kita harus percaya kepada Tuhan dalam arti trust. Saya ambil dari Amsal 3 ayat 5 yang mengatakan begini, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri." Nah, kata percaya di dalam bahasa aslinya ditulis dengan batach, ya, B-A-T-A-C-H. Apa itu batach? Di dalam bahasa Inggris ditulis dengan trust in the Lord. Percayalah kepada Tuhan. Trust ini, kalau saya boleh bagikan, lebih meningkat lagi, saudaraku. Kenapa? Kalau saya boleh terjemahkan atau saya uraikan, artinya adalah kita mempertaruhkan sesuatu pada apa yang kita yakini tanpa kita memberikan peran terhadap apa yang kita percayai. Lebih mudah saya kasih gambaran saja. Ketika saudara mau bepergian naik pesawat, kita mempercayakan hidup kita kepada pilot yang mengendalikan pesawat yang akan kita naiki. Kita tidak mengetahui hal apapun tentang tentang pesawat, kita tidak bisa melakukan apapun tentang pesawat, tapi kita mempercayakan kepada pilot untuk menaikkan atau menerbangkan pesawat, mengendalikan selamat terbang, menghadapi turbulens, angin dan sebagainya, sampai kita percayai Dia bisa mendaratkan pesawat itu dan kita ada dalam keadaan selamat. Jadi kita mempercayakan hidup kita, bukannya berarti kita percaya kepada orang, tapi saya mau menegaskan di sini arti kita mempercayai, trust hidup kita kepada pilot tersebut, bahwa kita akan tiba dari tempat kita ke tempat tujuan yang kita tuju. Nah, saudaraku,
ini lebih meningkat lagi. Artinya begini, ketika saudara tadi pisteo, percaya Tuhan ada, kita percaya dia Tuhan yang ada, yang hidup, yang dapat menolong kita, dapat menyelamatkan kita. Kemudian kita meningkat kepercayaan kita, membangun kepercayaan kita dengan pistis. Pistis artinya kita percaya dengan teguh, dengan kuat, bahwa di dalam segala kelemahan kita, Tuhan melakukan banyak mukjizat. Tuhan melakukan hal yang tidak mungkin. Dan dengan begitu, di dalam tingkat yang ketiga, percaya kita kepada Tuhan, kita mempercayakan hidup kita kepada Dia. Kenapa? Karena kita tidak tahu nanti sore akan terjadi apa, besok akan terjadi apa, lusa apa yang akan terjadi di dalam kesulitan yang semakin berat, hidup kita yang semakin berat. Minggu depan apa yang akan terjadi dalam hidup kita, bulan depan kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah kita mempercayakan hidup kita. Tuhan ambil alih kuasa atas hidup saya, Tuhan ambil alih pengendalian atas hidup saya. Saya tidak bisa melakukan, saya tidak tahu apa yang akan saya hadapi besok, saya tidak tahu apa yang akan saya hadapi minggu depan. Saya percayakan, saya trust hidup saya kepada Tuhan. Dengan tetap melakukan bagian kita, percaya kepada Dia, melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau sudah masih bisa bekerja, sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah masih bisa berusaha, diberikan kesempatan untuk usaha, lakukan usaha sudah sebaik-baiknya. Di atas semuanya itu, percayakan kepada Tuhan. Itu yang boleh saya bagikan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya percaya jika kita percaya ini, jika kita lakukan ini, kita akan semakin diperlihara oleh Tuhan. Awal bulan yang lalu, September ini, gembala kita menyampaikan tentang kita harus semakin percaya kepada firman Tuhan. Hari ini saya sampaikan, selain kita percaya firman Tuhan, itu akan membangun kita semakin percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh diberikan kesempatan merenungkan firman Tuhan. Kepercayaan kami kepada Tuhan harus kami bangun, tidak hanya percaya bahwa Tuhan itu ada, tidak hanya percaya bahwa Tuhan itu melakukan mukjizat karena dapat melakukan mukjizat karena mengendalikan kehidupan kami, tapi juga kami percayakan hidup kami kepada Tuhan. Saat kami percayakan hidup kami kepada Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan ambil alih segala kehidupan kami. Kami dibawa di dalam kemenangan demi kemenangan, kami dibawa dalam kemuliaan demi kemuliaan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan melakukan kembali setiap kegiatan kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.